Yani kita perlu ngobrol, mungkin agak lama. Yani tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Bu. Baik. Ibu dapat informasi dari beberapa orang guru yang ngajar di kelasmu, katanya Yani akhir-akhir ini sering murung, sering termenung, tidak semangat dalam belajar. Mengapa Yani? Saya memang berniat ingin memberitahu Ibu. Terima kasih, Bu, sudah bersedia membantu saya. Jadi apa yang bisa Ibu bantu untuk Yani dan apa hasil akhir yang Yani inginkan dari diskusi kita hari ini? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya, Bu. Terus ada lagi? Saya ingin tahu mengapa saya begitu khawatir dan apa penyebabnya, Bu. Oke, coba kamu ceritakan ke Ibu apa yang kamu rasakan saat sekarang ini. Saya merasa sangat sedih dan khawatir, takutnya tidak bisa. Apa yang membuat kamu begitu khawatir ya? Masalah saya sangat rumit dan komplit, Bu. Maksudnya masalah tersebut sangat membebani kamu maksudnya? Iya, Bu. Saya sudah berusaha untuk tidak memikirkan masalah ini, tapi saya selalu merasa gagal. Baik, mungkin bisa Yani jelaskan ke Ibu bagaimana masalah tersebut bisa membebani kamu sehingga mengganggu dalam pembelajaranmu. Bisa Yani jelaskan ke Ibu? Saya sebentar lagi kelas 3, Bu. Jadi kan saya mau melanjutkan kuliah. Itu tidak mungkin bagi saya, Bu. Jadi gimana, Bu? Coba kamu mungkin bisa cerita lebih dalam lagi, di mana kekhawatiran kamu sebenarnya? Saya dicerita oleh nenek, Bu. Waktu saya masih kecil, saya ditinggal oleh ayah. Jadi, mak masih muda. Nggak sanggup mungkin membiayakan Yani sendiri. Jadi, pada suatu hari itu ada tante. Tante itu belum punya anak. Jadi tante itu pengen punya anak. Jadi ingin mengangkat Yani sebagai anak. Lalu mak pertama tidak setuju dan dibujuk oleh keluarga. Lama-lama mak setuju untuk masa depan Yani juga. Yani memang sudah jadi anak dari tante di kakak maupun ijazah ataupun akta. Tetapi kenyataan tidak sesuai. Kata mak ingin masa depan Yani lebih bagus gitu, tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Begitu. Apakah Yani setelah dibawa tante terpisah jauh dengan Ibu? Iya, Bu, terpisah jauh. Tapi Yani tahu. Yani tahu ya bahwa tante adalah ibu angkat dan Yani tahu terpisah jauh dengan Ibu gitu ya. Oke, Yani mungkin bisa dilanjutkan ceritanya yang bisa menjadikan penyebab kekhawatiran Yani. Waktu Yani kelas 2 SMP, kan kelas 2 SMP itu kan masih puber gitu, bukan? Jadi Yani itu main, larangan ibu itu sangat kuat gitu kan, tidak boleh pulang sampai jam 4. Jam 4 tuh udah ada di rumah, tapi di waktu itu Yani itu pulang sekitar jam 5. Jadi takut pulang, takut kena marah kan, takut ya apa, jadi tidak berani pulang, Bu. Jadi sembunyi gitu, sampai orang nyari. Nah, jadi mungkin gara-gara itu mungkin Ibu kesal atau gimana kan. Sudah tuh dibilang pas lebaran kan, jadi dibilang jadi pulang ke provinsi untuk lebaran, untuk main silaturahmi bersama keluarga. Tapi kenyataannya tidak begitu. Pas yang berapa lama di provinsi liburan, mak sedang melahirkan adik baru, dibilang ibu, dibilang tante,
Yani tinggal di Kerinci bersama mak. Ternyata waktu itu ekonomi mak sedang sulit gitu, dan nggak ada adik baru lahir, bapak sakit, itu kan. Jadi mak tuh gimana tidak tahu. Setelah berapa hari, berapa bulan nanti akhir ditinggal di bapak nyari kerja itu kan untuk menghidupi. Jadi punya adik nak masuk pesantren juga kan, ini nak masuk SPP, jadi itu kan perlu biaya yang besar. Nah, makanya itu ekonomi sulit, pas tuh kalau Yani dipulangkan ke emak. Gitu. Bisa Yani ceritakan ke Ibu proses apa yang sudah Yani lakukan untuk mungkin meminimalisir rasa khawatir Yani selama ini? Saya tetap melanjutkan sekolah walaupun ekonomi sulit. Saya meningkatkan prestasi saya, Bu. Selalu tingkatkan prestasinya ya. Oke, terus ada lagi? Saya pernah menghubungi ibu lewat telepon. Tante tadi ya? Ya, tante tadi lewat telepon. Oh, jadi kamu panggil tantenya Ibu ya? Iya, Bu. Iya. Saya juga pernah minta bantuan biaya pendidikan. Ada tante ya? Iya, tapi jarang dikasih gitu. Cuma kadang setahun sekali 500.000. Jadi di dalam kakak dan dalam ijazah, Yani anak kandung tante dan suaminya, Iya, gitu. Anak kandung Tante tadi ya, tante suaminya. Ya. Jadi bukan anak ibu kandung dan ayah kandung ya. Di data kakak dan apa? Anak kandung tante dan suaminya. Kalau boleh Ibu simpulkan, kekhawatiran Yani sekarang adalah tidak mampu melanjutkan kuliah karena adanya himpitan ekonomi. Apa begitu Yani? Iya, Bu. Oke, berarti sekarang Yani sudah tahu ya apa yang menjadi penyebab kekhawatiranmu. Ya, Bu, saya sudah mencari informasi tentang beasiswa untuk kuliah. Saya mendapatkan informasi tentang KIP atau bidik misi. Tetapi yang menjadi masalah sekarang, saya terdaftar sebagai anak guru PNS yang menerima tunjangan sertifikasi, dan itu tidak bisa didaftar sebagai penerima KIP. Baik, masih ada yang belum Yani ceritakan lagi sama Ibu? Sepertinya nggak ada, Bu. Saya orangnya baik, Nggak sama Ibu. tegas, dan disiplin. Sayangnya saya waktu itu belum bisa mengendalikan diri sehingga membuat tante kecewa. Nah, kira-kira kedepannya apa yang akan Yani lakukan? Banyak sekali, Bu, sudah lupa memulainya dari mana. Oke, dari banyak yang kamu rencanakan, yang kamu pikirkan, apa kira-kira yang menjadi prioritas pertama bagi Yani yang akan Yani lakukan? Saya berencana ingin menelpon tante dan berencana menanyakan tentang kuliah saya, Bu. Itu langkah-langkah yang baik ya buat kamu Yani. Kira-kira ada hal lain lagi yang akan kamu lakukan Yani? Saya selalu mencari informasi tentang tempat kuliah yang mengakomodasi keadaan ekonomi saya. Saya juga mencari informasi tentang kuliah dengan beasiswa bagi anak PNS dari berbagai situs. Nah, Ibu tertarik dengan cara kamu menggali informasi ya, Yani ya. Apakah dengan cara ini kamu bisa menemukan gambaran tentang cita-citamu Yani? Ya, Bu, dengan menemukan berbagai informasi, saya merasa seperti ada secercah cahaya terang terwujudnya bagi cita-cita saya. Nah, dari diskusi kita hari ini, apakah Yani bisa menceritakan apa yang akan kamu lakukan selanjutnya Yani?
Iya Bu, selain saya sendiri yang akan berdiskusi dengan Tante lewat telepon, saya juga berencana meminta Ibu untuk menyampaikan Tante tentang keinginan saya untuk kuliah di kota tempat tinggal Tante saya. Oh, jadi ibu akan kamu meminta ibu di rumah untuk menelpon Tante supaya menyampaikan keinginan ibu kalau Yani nanti kalau bisa kuliah di kota Tante ya. Oke, bagus. Ibu suka dengan apa yang kamu capai dari diskusi kita kali ini. Lalu komitmen apa yang akan Yani lakukan untuk menjalankan rencana-rencana Yani ini? Pertama, mulai hari ini saya kembali memulihkan semangat belajar saya yang hampir hilang. Kedua, saya akan terus meningkatkan prestasi saya. Ketiga, saya akan terus mengumpulkan informasi tentang kuliah dengan biaya sesuai yang memungkinkan bagi saya. Kemudian dalam waktu dekat saya akan menelpon Tante dan meminta pendapat beliau tentang keinginan saya. Oke, untuk menjalankan komitmen kamu ini, siapa yang akan kamu ajak berkolaborasi? Rizka Bu, Rizka teman sekantin saya. Rizka tahu persis tentang masalah saya, karena saya sering bercerita masalah saya dengannya. Rizka juga pintar Bu, pasti dia mendukung saya. Nah, ide yang bagus sekali. Kamu pasti bisa ya nih. Terima kasih Bu, saya jadi antusias setelah bertemu Ibu. Bagus. Sekarang bagaimana rasanya nih? Saya menjadi lebih lega Bu, saya akan bersemangat lagi Bu. Iya, tetap semangat ya Yani. Sekarang kamu boleh masuk kelas. Bel juga sudah berbunyi sepertinya. Ya, terima kasih Bu. Ya, silakan Yani. Terima kasih Yani ya. Ya Bu.